Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir tepekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari penerjun payung terjun bebas setelah parasutnya gagal mengembang hingga sopir ngangkut trailer ini seruduk rumah di Purwodadi. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Seorang anggota Tentara Nasional Indonesia gagal mengembangkan parasutnya saat terjun payung. Telah beredar video yang memperlihatkan seorang anggota TNI terjun bebas karena parasut miliknya gagal mengembang. Peristiwa mendebarkan tersebut terjadi pada Senin 14 Maret di Pasuruan. Diketahui anggota TNI tersebut bernama Kopda Supriyadi dari Yonif Para Rider 503 Mayangkara. Seorang yang merekam kejadian tersebut teriak histeris melihat kejadian tersebut. Dari rekaman video yang viral di media sosial, parasut milik Kopda Supriyadi tidak bisa mengembang dengan sempurna. Akibatnya, ia terjun bebas ke bawah, namun beruntung Kopda Supriyadi selamat karena parasutnya tersangkut di pohon. Kopda Supriyadi berhasil diturunkan dengan selamat oleh anggota TNI lainnya yang berada di bawah, dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Ngerati. Orang tidak dikenal tewas tertabrak di KM 67400 Tol Pasuruan Selasa 15 Maret malam. Korban diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Kasat PJR di Lantas Polda Jatim AKBP Dwi Sumradi mengatakan pejalan kaki yang diduga berjenis kelamin perempuan itu tewas tertabrak Fortuner Nopol L1534 AAO. Mobil dikendarai Jogi Samuel Christopher asal Surabaya. Mobil itu melaju dari Pandaan menuju Malang melaju di jalur cepat. Tiba di lokasi, tiba-tiba saja ada orang menyeberang. Karena jarak yang terlalu dekat, sopir tidak bisa menghindari dan menabrak pejalan kaki itu. Selanjutnya, Fortuner menepi di bahu jalan sebelah kiri, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak petugas tol Purwodadi. Sopir melapor ke petugas tol dengan menumpang kendaraan pengguna jalan lainnya. Lalu petugas PJR dan tol mengevakuasi korban yang kondisinya sangat mengenaskan. Pesepeda motor Honda 800 Ulung Nopol N4685WV tersambar kereta. Pria yang bernama Bukhiri ini tertabrak kereta Logawa di perlintasan yang tidak dijaga, Dusun Desa Masangan, Kecamatan Mangil, Kabupaten Pasuruan, Rabu 16 Maret pukul 3 sore. Korban yang merupakan warga desa Pelinggisan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan hendak melintasi rel. Menurut keterangan warga, korban merupakan karyawan yang berlokasi di sisi utara. Lydia menceritakan jika korban siang tadi keluar dari warung karena ada keperluan. Ketika hendak kembali ke warung, menurut beberapa saksi, motor korban macet di dekat perlintasan rel kereta api. Saat korban mengecek kondisi motornya sambil tetap duduk di sepeda motor, ia tidak sadar kalau ada KA Logawa melintas dan akhirnya tertabrak hingga tewas. Korban beserta motornya terpental sekitar 2 meter. Jasad korban telah dievakuasi ke RSUD Mangil, sedangkan kendaraan motornya dievakuasi ke pos polisi. Arus lalu lintas di Jalan Raya Surabaya Malang sempat macet berjam-jam lamanya. Jumat dini hari 18 Maret. Penyebabnya, sebuah truk menabrak rumah hingga bodinya melintang di tengah jalan. Kemacetan terjadi cukup lama, sekitar pukul 2 pagi hingga pukul 6 pagi. Informasi yang diperoleh, dini hari truk trailer bernopol L9209UT melaju dari Malang menuju Surabaya. Muatan truk yang disopiri Sutarto itu sedang kosong. Lelaki 63 tahun asal Pandangan, Bojonegoro itu hendak balik ke Surabaya. Sampai di kawasan Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, tiba-tiba kendaraan berat itu oleng. Jalannya tidak terkendali, bahkan akhirnya truk itu menerjang median jalan dan menyeruduk kendaraan dari arah berlawanan. Meski awalnya melaju dari selatan ke utara, truk itu akhirnya melompat ke sisi timur jalan. Sebuah truk lain yang bermuatan tabung LPG jadi sasaran. Trailer baru berhenti setelah menabrak pagar rumah di timur jalan. Posisinya melintang dan menutup jalan. Hanya tersisa sebagian jalur di sisi barat arah Purwosari. Arus kendaraan macet dari dini hari hingga pagi. Setelah menabrak dan berhenti, Sutarto, sopir trailer dalam keadaan baik, dia selamat. Bahkan tubuhnya tidak terluka. Begitu pula sopir truk bermuatan LPG, yaitu Aji Haryanto, 41 tahun, warga Kepanjen, Kabupaten Malang. Dia juga selamat. Padahal, kondisi truknya rusak parah. Bagian belakang tangki samping kanan penyok. Ban tengah luar meletus, bumper belakang bengkok sekaligus selebor belakang kanan pecah. Begitu pula trailernya.
Truk itu tuntas dievakuasi dengan truk derek dari PT Jasa Marga Pandaan Malang sekitar pukul 6.30 pagi. Pemicu lakanya trailer dikarenakan sopirnya mengantuk. Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melantik dan mengambil sumpah janji 89 pejabat di lingkungan Pemkot Pasuruan. Pelantikan digelar di Gedung Grahtika Bekti Praja, Jumat 18 Maret. Dalam sambutannya, Gus Ipul menyampaikan momentum pelantikan ini pada intinya menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan ASN pemangku jabatan fungsional. Pelantikan ini juga dikatakan bukan hanya sebagai formalitas untuk menduduki suatu jabatan, melainkan sebagai sarana penguatan, pengembangan, dan pemberdayaan potensi diri dalam upaya meningkatkan kompetensi ASN pemangku jabatan fungsional. Selain mengucapkan selamat kepada para ASN yang baru dilantik dan diambil sumpahnya, Gus Ipul juga menginginkan para ASN dapat bekerja dengan baik, giat, jujur, kreatif, dan bertanggung jawab, sehingga para ASN di Pemkot Pasuruan bisa ikut serta menjadi motor penggerak bagi usaha-usaha untuk memenuhi target-target pembangunan. Diketahui, dari 89 ASN yang dilantik, 49 diantaranya pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional, 31 menaikkan jenjang dalam jabatan fungsional, 4 orang pindah jabatan dalam jabatan fungsional, 2 orang pindah kategori dalam jabatan fungsional, dan 3 orang pengangkatan kembali pada jabatan fungsional.